Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang memandang remeh kalimat insya Allah dan menyalahartikan kalimat thayyibah ini. Ketika ragu untuk melaksanakan atau menepati sebuah janji, kita sering menggunakan kalimat insya Allah jika menetapkan rencana dan janji pada teman, saudara, rekan kerja, kenalan, dan orang lain. Bahkan tak jarang, kalimat insya Allah itu diucapkan untuk sekedar basa-basi dari rencana atau janji yang sebenarnya tidak kita niatkan untuk dilakukan. Padahal, ucapan insya Allah jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna jika Allah menghendaki. Dengan begitu, kalimat insya Allah ini punya makna yang amat berat karena membawa nama Allah dalam rencana dan janji kita, dan menyertakan Allah, zat pencipta serta pemelihara bumi, alam semesta, jagat raya, dan seluruh isinya. Maka ketika kita mengucapkan insya Allah, saya akan datang ke rumah Anda, itu menjadi janji yang harus ditepati. Tanpa mengucapkan kalimat ini, kita justru telah melanggar komitmen tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu akan takdir setelah kita mengucapkan janji. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kesehatan, atau tidak ada halangan, atau bahkan siapa yang menjamin bahwa sesaat setelah mengucapkan janji atau malamnya atau keesokan harinya kita masih hidup? Karena kita tidak tahu ajal kita itu sampai kapan. Nabi SAW sendiri pernah ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjanjikan jawaban sebuah pertanyaan yang belum diketahui jawabannya kepada kaum Quraisy di keesokan harinya, tanpa mengucapkan insya Allah. Saat itu, kaum Quraisy mengutus dua orang Quraisy, Nadir bin Al-Hars dan Uqbah bin Abi Mu'id, menemui seorang pendeta Yahudi di Madinah untuk menanyakan apakah Muhammad benar-benar seorang nabi atau bukan. Lalu setibanya di Madinah, kedua utusan itu menceritakan segala hal yang berkaitan dengan sikap, perkataan, dan perbuatan Muhammad. Maka pendeta Yahudi itu memberi saran, tanyakanlah kepada Muhammad akan 3 hal. Jika dia dapat menjawabnya, berarti dia benar-benar seorang nabi yang diutus. Akan tetapi, jika tak dapat menjawabnya, berarti ia hanyalah orang yang mengaku sebagai nabi. Pertama, tanyakan tentang pemuda-pemuda pada zaman dahulu yang berpergian dan apa yang terjadi kepada mereka. Kedua, tanyakan juga tentang seseorang pengembara yang sampai ke ujung timur dan ujung barat, dan apa yang terjadi padanya. Ketiga, tanyakan pula kepadanya tentang roh. Sekembalinya dua utusan Quraisy itu ke Mekah dan bertemu kaum Quraisy, maka mereka berangkat menemui Rasulullah SAW dan menanyakan ketiga persoalan tersebut. Rasulullah dengan yakin langsung menjawab, "Aku akan menjawab pertanyaan kalian besok." Rasul menyatakan itu tanpa disertai kalimat insya Allah. Keesokan harinya, Rasulullah SAW menunggu jawaban dari Allah yang biasanya diturunkan melalui wahyu, tapi tidak datang wahyu. Di hari kedua, juga malaikat Jibril tidak datang seperti biasanya jika Nabi menemui kesulitan. Bahkan hingga 15 hari, malaikat Jibril tak kunjung datang. Orang-orang Mekah mulai mencemooh sehingga Rasulullah SAW sangat sedih dan malu karena tidak tahu jawaban apa yang harus dikatakan kepada kaum Quraisy. Kemudian datanglah Jibril membawa wahyu sembari menegur Nabi SAW karena Nabi telah memastikan sesuatu pada esok hari tanpa mengucapkan kalimat insya Allah atau jika Allah berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Robmu, jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Robku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini." Teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi ini sekaligus diberikan jawaban atas 3 pertanyaan kaum Quraisy. Pertama, pemuda-pemuda yang berpergian yang dimaksud adalah para pemuda Ashabul Kahfi, dan seorang penggembara yang dimaksud adalah Raja Zulkarnain. Sedangkan masalah roh adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teguran Allah seperti itu juga pernah terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah berkata, "Sungguh saya akan menggilir 100 istri saya pada malam ini. Semuanya akan melahirkan anak yang ahli berkuda yang akan berjuang di jalan Allah." Lalu temannya berkata kepadanya, "Katakanlah insya Allah." Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Ternyata dari semua istrinya tersebut yang hamil hanya seorang istrinya. Itu pun hanya melahirkan separuh anak atau anak yang cacat. Demi zat yang menguasai jiwaku, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, pastilah mereka semua akan berjuang di jalan Allah sebagai pasukan berkuda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan menyimpulkan, inilah pengajaran Allah kepada Rasulullah SAW agar jangan memastikan suatu perkara yang akan terjadi tanpa halangan apapun kecuali menghubungkan dan mengatakannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengalaman unik pernah dialami seorang perempuan di Riau yang mengalami mati suri. Dalam perjalanan kematian saat itu, dia mendapatkan pesan agar tidak meninggalkan kalimat insya Allah jika ingin merencanakan sesuatu. Wallahu a'lam.